to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Semoga pembelajaran hari ini lebih menarik. Oke, mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Masih bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat. Sebelum mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pagi ini pembelajaran kita masih tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 5 dan 6. Selamat mengikuti pembelajaran demi pembelajaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran, yang pembelajaran 5 dan 6 ini, muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, SPDP dan PPKN. Siswa membaca tentang pentingnya toleransi, mempelajari langkah-langkah membuat ringkasan, berlatih gerakan tarian, dan menceritakan pengalaman tentang persahabatan meskipun memiliki perbedaan. Oke, anak-anak, mari kita lihat pembelajaran selanjutnya. Oke, seperti biasa kita akan membaca. Budayakan membaca dalam kehidupan sehari-hari agar itu akan melekat dalam jiwa kita. Oke, judul bacaan kita pagi ini adalah toleransi itu penting. Mari kita mulai. Anak-anak boleh mengeluarkan suara juga di rumah. Tiba di sekolah, Putu menemui Amin, sahabat karibnya. Putu meminta maaf karena kemarin tidak dapat memenuhi undangan syukuran yang diadakan di rumah Amin. Minta maaf, ya Min, kemarin sore aku tidak datang ke rumahmu. Kemarin aku ada pertemuan rutin di pura, ungkap Putu. Oh iya, tidak apa-apa kok, jawab Amin. Bel berbunyi tanda mulai pembelajaran. Ibu Ani memulai pembelajaran. Hari ini kita belajar tentang toleransi, ucap ibu guru di depan kelas sambil membuka buku. Salah satu siswa mengacukan tangan dan bertanya pada ibu guru Amin, Bu, mengapa harus ada perbedaan di sekitar kita? Sejenak Ibu Amin terdiam. Sambil berpikir untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu Guru Ani pun menjawab, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Misalkan perbedaan dari bentuk fisik, suku, agama, dan budaya, itu adalah tujuannya agar manusia saling menghargai perbedaan untuk mempersatukan bangsa. Pada jam istirahat, anak-anak bergegas keluar. Mereka mendengar tangisan kecil. Setelah mendekat, mereka melihat Cindy sedang diejek oleh beberapa anak perempuan. Amin dan Putu mendekati mereka dan berkata, Hei, ibu guru berkata untuk saling menghormati perbedaan kita. Dan anak perempuan yang mengejek terdiam dan meminta maaf kepada Cindy. Nah, itulah bacaan kita hari ini. Mari kita lihat pembelajaran selanjutnya. Oke, anak-anak, pagi ini kita akan belajar yang ada di slide ini. Seperti sebelumnya, kita selalu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada satu paragraf. Sekarang kita mempelajari ringkasan. Apakah ringkasan itu? Anak-anak tahu ringkasan adalah satu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan pendek tetapi lengkap, ya. Nah, contoh pada paragraf yang ada sebelumnya, ya. Bacaan-bacaan kita akan menyajikan paragraf itu dalam bentuk bacaan pendek tetapi lengkap. Jadi semua maksud dari paragraf itu bisa didapat ketika membuat ringkasan. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan yang benar?
Nah, langkah-langkahnya yang pertama membaca teks asli. Nah, teks asli, bacaan seperti teks sebelumnya, itu kita baca dengan teliti. Kedua, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Setelah kita baca dengan teliti, kita menentukan apa gagasan pokok yang ada pada paragraf tersebut. Dan yang ketiga, baru kita menulis ringkasan. Ya, ingat, ringkasan adalah teks yang panjang disajikan dalam bentuk bacaan pendek tetapi lengkap. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Mari kita berlatih membuat ringkasan. Kita balik ya. Pada teks bacaan yang sudah kita baca tadi, paragraf pertama ini, tiba di sekolah, Putu menemui Amin, sahabat karibnya. Putu meminta maaf karena kemarin tidak dapat memenuhi undangan syukuran yang diadakan di rumah Amin. Min, maaf ya, kemarin sore aku tidak datang ke rumahmu. Kemarin aku ada pertemuan rutin di pura, ungkap Putu. Oh iya, tidak apa-apa kok, jawab Amin. Nah, paragraf ini kita akan buat ringkasannya. Ini contoh ya. Ini langkah pertama, baca paragraf. Ya, oke. Silakan dibaca. Setelah selesai membaca, mari kita tentukan gagasan pokok. Apa gagasan pokok yang ada di paragraf pertama ini? Nah, kalau ini Mem sudah buat gagasan pokok paragraf pertama ini adalah Putu meminta maaf kepada Amin karena tidak dapat memenuhi undangan syukuran yang diadakan di rumah Amin. Nah, setelah Anda sudah menentukan gagasan pokok, mari kita menulis ringkasannya. Jadi ini ringkasan yang membuat Putu meminta maaf kepada sahabatnya Amin karena tidak bisa hadir di undangan. Dan Amin tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Putu. Oke? Jelas? Ya, jelas ya. Jadi ringkasan adalah cerita panjang dibuat pendek namun lengkap. Jadi artinya arti dan maksud dalam satu paragraf tidak hilang, tetapi bisa dimengerti secara lengkap. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Bisa? Oke, mari kita lanjut. Setelah kita sudah berlatih membuat ringkasan, mari kita coba membuat ringkasan paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Ingat ya, slide sebelumnya Mem sudah kasih contoh membuat ringkasan pada paragraf yang pertama. Oke, boleh anak-anak? Oke, kalau anak-anak membuat ringkasan dengan langkah-langkah yang sudah dikatakan tadi, pasti bisa menjawab dengan benar. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, kita amati, negara kita ini sangat kaya akan budaya. Salah satunya adalah tari tradisional. Berbagai tarian tradisional berasal dari berbagai suku bangsa di seluruh wilayah Nusantara. Tari tradisional tersebut akan terus ada jika kalian sebagai generasi muda turut melestarikannya. Salah satu cara melestarikannya adalah dengan cara mempelajari gerakan-gerakan tarian tersebut. Nah, tugas Anda mempelajari gerakan-gerakan tarian yang ada di daerahmu. Tulislah sejarah tarian tersebut, kemudian berlatih gerakan-gerakannya. Kalau sudah mahir, minta orang tuamu merekam video gerakanmu, gerakan tarian tradisionalmu, dan dikirimkan kepada gurumu. Boleh? Oke, lanjut. Nah, anak-anak pasti memiliki sahabat yang menemani bermain dan belajar kan di rumah, ya? Apakah kamu dan sahabatmu memiliki perbedaan suku, bangsa, dan agama? Bagaimana pengalamanmu memiliki sahabat yang berbeda agama dan suku bangsa? Ceritakanlah secara tertulis pengalamanmu tersebut. Bagaimana sikapmu kepada sahabatmu?
agar persahabatan kalian tetap terjalin meskipun memiliki perbedaan. Ingat contoh pada cerita toleransi ya. Oke, mari kita tulis dalam bentuk paragraf. Ada 2 paragraf. Pengalaman Anda memiliki sahabat meskipun berbeda agama dan suku bangsa, tapi kalian tetap menjalin persahabatan yang baik. Boleh? Boleh anak-anak? Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dimengerti. Jika masih ada kurang, silakan hubungi guru atau tanya pada orang tua ataupun mencari informasi dari media-media sosial lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kita. Kita menghindar dari coronavirus, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menjaga imun. Makan makanan yang sehat ya. Jangan lupa juga rajin ibadah ya, berdoa kepada Tuhan kita agar kita terhindar dari masalah corona. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Ting ting. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Salam sehat.